Saudari-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini kalau kita mengikuti berita, mungkin bukanlah saat yang baik untuk kesaksian kita sebagai orang Katolik. Korupsi, penganiayaan dan kesewenang-wenangan karena merasa lebih tinggi, dan sikap yang tidak adil justru ditunjukkan oleh orang-orang Katolik. Injil hari ini dengan jelas mengingatkan kita semua untuk tinggal dalam kasih, dan Allah adalah kasih. Dan dengan demikian mengalami sukacita karena tinggal dalam kasih itu. Dalam Injil dikatakan tinggal dalam kasih berarti kita menuruti perintah Tuhan. Lalu apa perintah Tuhan? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya apa? Supaya sukacitamu menjadi penuh. Maka sudah jelas di situ semua. Kita diminta tinggal dalam kasih, tinggal dalam Allah, perintah Allah. Perintahnya apa? Supaya saling mengasihi, supaya kita menjadi bersukacita dalam Tuhan. Saya ingat ketika saya kecil, orang tua saya sering menegur saya. Biasanya kalau saya pulang lalu ada lecet-lecet ya, ada luka karena main gitu, atau karena main terlalu malam, atau karena di tempat umum tidak mau digandeng atau di keramaian gitu ya. Mama saya sering kali gregetan dan berkata, dicintai kok sulit sekali toh kamu itu. Mama selalu mengatakan begitu. Kok dicintai aja susah sekali. Kerinduan yang sama itu juga dirasakan oleh Bapa kita Yesus Kristus. Tuhan ingin kita selamat, Tuhan ingin kita hidup dalam sukacita, maka Dia minta supaya kita tinggal dekat dengan Yesus yang adalah kasih. Jangan kemana-mana, nanti kamu hilang, nanti kita celaka, nanti jatuh dalam dosa. Tinggallah dekat dalam kasih. Dikatakan dalam bacaan kedua, kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka kasih itu menjadi tanda sebagai orang yang mengikuti Yesus, yang mengenal Allah. Allah adalah kasih. Karena kasih Allah itu sudi datang ke dunia. Dia meneladankan kasihnya, tidak hanya omong doang. Dan di dunia ini pun Yesus rela mengorbankan dirinya dengan menderita wafat di salib karena kasih. Ia ingin semua orang, siapapun, tanpa pandang bulu mengalami keselamatan karena penebusannya itu. Bacaan pertama menarik sekali, menunjukkan betapa orang-orang yang punya kasih itu mengenal satu sama lain. Orang-orang yang punya kasih itu nyambung satu sama lain. Dan betapa kasih itu menjadi kesaksian yang paling utama sebagai pengikut Yesus. Kisahnya tentang Kornelius, bacaan pertama. Kornelius seorang perwira Romawi, bukan orang Yahudi. Ia dikatakan sebagai orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan dia banyak memberikan derma kepada umat Yahudi. Dia sering berdoa kepada Allah. Seorang malaikat lalu menampakkan diri kepada Kornelius dan memerintahkan dia untuk mencari Petrus. Kornelius mengutus orangnya untuk menemukan Petrus, dan Roh Kudus memberitahu Petrus juga untuk pergi ke rumah Kornelius itu. Dan terjadilah adegan yang mengharukan yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama.
Kornelius tersungkur, bersujud di kaki Petrus. Dan Petrus berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja," kata. Lalu Petrus menyampaikan bahwa dia dalam terang Roh Kudus yakin bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dari bangsa manapun, kalau orang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, dia berkenan kepada Allah. Lalu Kornelius dan keluarganya dibaptis. Baptisan Kornelius ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Pintu gereja yang saat itu hanya terbuka untuk orang-orang Yahudi, juga terbuka akhirnya untuk orang-orang non-Yahudi, tanpa harus melalui upacara untuk menjadi orang Yahudi. Untuk sunat, lalu makan makanan haram begitu. Terbuka, tidak menutup diri. Kasih itu terbuka. Nah, gerakan kasih macam ini terus ada. Dan ini menjadi penanda kita sebagai umat Katolik. Menolong tanpa tanya siapa yang diselamatkan, dan membantu tanpa apresiasi atau publikasi. Bahkan sebagian umat rela membantu sebagai relawan sampai beresiko mengorbankan nyawanya. Gereja terus berbagi, Bapak Ibu, saudari-saudara, dan Anda juga terlibat di dalamnya. Saat ada bencana banjir atau gempa bumi, gereja kita semua ikut terlibat membantu. Kolekte Anda juga sebagian pasti untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak usah jauh-jauh, ini celengan ayam ini ya. Ini ada 2 ayam di depan ini. Celengan untuk anak-anak ya, untuk misa jam 11. Itu kita kirimkan ke daerah untuk mendukung program pencegahan stunting. Itulah DNA kita sebagai pengikut Yesus. Itulah identitas kita sebagai orang Katolik. Tidak boleh berhenti dalam mengasihi. Kalau berhenti, hilang identitasnya. Pengalaman saya sebagai pastor rekan, saya juga selalu terinspirasi dari umat yang memiliki semangat berbagi yang luar biasa. Bukan pertama-tama selalu materi ya, tapi tenaga, perhatian, kegembiraan itu dibagikan kepada banyak umat. Di lingkungan ada kisah seorang oma yang hidup sendiri di rumah dan anak-anaknya sudah hidup masing-masing. Yang menyedihkan bagi saya adalah bahwa oma ini tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Oma sehari-hari makan tidak sehat dan rumahnya kotor sekali. Oma ini sangat menutup diri. Dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya. Ketika umat lingkungan mengunjungi oma ini juga ditolak. Enggak boleh masuk. Tapi umat tidak menyerah. Mereka tetap datang ya. Hanya untuk sekedar menyapa atau membawakan makanan yang sehat. Sampai akhirnya hatinya oma ini luluh juga dan membuka diri kepada umat lingkungan. Kalau tetangga yang lain tetap enggak boleh masuk. Hanya umat lingkungan. Ketika melihat rumahnya begitu kotor, umat lingkungan gotong royong membersihkan rumah itu. Sampai suatu kali oma ini tidak ada kabar selama beberapa hari. Anaknya dikontak, tidak tahu apa yang terjadi dengan mamanya. Dan ketika umat mengunjungi lagi, mencoba menggedor masuk, mereka menemukan oma itu meninggal. Sudah beberapa hari dalam kesendiriannya. Umat yang tahu dulu. Umat segera mengurus pemakaman dan mencari romo untuk ibadah pemakaman. Pengalaman itu bagi saya luar biasa. Menunjukkan bahwa kita mungkin membagikan kasih semacam itu. Kita enggak kenal orangnya siapa. Kita ditolak tetap mau membantu. Bahkan lebih dari hubungan darah itu. Sahabat yang mau mengorbankan dirinya bagi sahabatnya.
Gerak kasih umat itu luar biasa. Tekun, setia, dan tidak menyerah dalam mengasihi. Saudari-saudara terkasih, kita diundang untuk tinggal dalam kasih, mengikuti sang kasih sejati, dan membagikan kasih kepada banyak orang. Mulailah dari keluarga kita sendiri. Keluarga itu adalah tantangan mengasihi yang paling berat. Tantangan mencintai yang kompleks. Oma dalam kisah tadi sedikit banyak tentu ada soal dalam keluarganya juga. Ada cerita suatu hari seorang manajer HRD yang sangat Katolik ingin mengetahui apakah karyawan di kantornya itu merasa bersukacita atau tidak dalam hidup keluarganya. Karena itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja di kantor. Maka dia mengundang semua karyawannya untuk rapat. Hadir semua untuk rapat. Dalam rapat itu dia minta, Bapak coba silahkan maju ke depan. Dan seorang bapak maju ke depan. Lalu diminta demikian. Bapak tolong tuliskan 5 nama orang yang paling Anda cintai dalam hidup ini. Karyawan itu menulis ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, dan sahabatnya. Lalu manajer HRD itu minta, tolong coret 3 nama sehingga menyisakan 2 saja yang paling Anda cintai dalam hidup ini. Peserta rapat yang lain ingin tahu siapa yang dicoretnya. Karyawan itu mencoret sahabat, ibu dan bapak sehingga tersisa 2 saja, yaitu istri dan anak. Tidak sampai di situ, si manajer minta lagi, coret 1 nama lagi. Waduh, suasana rapat menjadi tegang. Ya kan? Siapa yang akan dicoret? Sang karyawan dengan berlinang air mata mencoret 1 nama, yaitu anaknya. Si manajer lalu bertanya, Bapak, mengapa kamu lebih memilih istrimu dibandingkan ibumu yang sudah membesarkanmu dan dibandingkan anakmu yang merupakan darah dagingmu sendiri? Dengan sedih, karyawan itu menjawab si manajer, Pak, istri saya ada di sini, Pak, ikut rapat. Takut. Nah, ini problem-problem kita dalam mencintai, dalam mengasihi. Kita senantiasa diajak untuk terus belajar ya, dalam mencintai, dalam mengasihi. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan dalam doa-doa kita agar sungguh-sungguh kita mengalami, merasakan cinta Tuhan. Itu penting ya. Sungguh-sungguh mengalami cinta Tuhan dan tinggal dalam kasih itu. Dan dengan demikian kita mampu mengasihi sesama. Dan dengan demikian kita juga menjadi saksi. Apa yang kita buat dalam kasih itu menjadi kesaksian. Kesaksian kita sebagai pengikut Yesus yang sejati. Amin.